Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Adi TV dan Sobat UII dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Hapsarista dapat menemani Anda dalam program dialog khusus bersama dengan Pusat Studi Psikologi Islam Universitas Islam Indonesia. Seperti yang kita ketahui, saat ini isu komunikasi digital semakin berkembang dengan cepat. Oleh karenanya, kemudahan akses dalam berkomunikasi antar satu sama lain tak terbatas dengan jarak maupun waktu dapat dengan mudah dilakukan oleh siapa saja. Hal ini juga menjadikan kemudahan bagi setiap orang untuk berekspresi dan juga memunculkan kebebasan dalam berpendapat dan bersuara di media sosial. Akan tetapi, kebebasan ini terkadang menjadi salah satu faktor disintegrasi di masyarakat Indonesia. Untuk itu, dalam diskusi kita kali ini, kita akan membahas salah satu isu yang mana menjadi pokok permasalahan mungkin di kalangan generasi muda, yaitu adalah istiza. Apa itu istiza dan bagaimana dinamika isu ini dalam perspektif psikologi Islam? Hari ini kita akan dibersamai oleh Bu Nadia dan juga Pak Irwan, selaku dosen psikologi di Universitas Islam Indonesia yang juga menjadi salah satu dosen yang juga berkecimpung dalam psikologi Islam. Assalamualaikum Bu Nadia dan Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mungkin bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Irwan? Sehat insya Allah. Sehat insya Allah, amin. Ini juga karena menjadi salah satu program yang baru ya di Universitas Islam Indonesia, khususnya untuk Pusat Studi Psikologi Islam gitu, untuk membuat podcast. Gimana nih mungkin perasaannya Bu Nadia dan Pak Irwan? Tekan. Sama Pak, saya juga. Menantang. Iya, betul. Menyenangkan. Iya, karena ini challenge juga ya Bu untuk kita menyampaikan isu-isu yang berat mungkin dengan cara yang ringan di kalangan anak muda gitu ya. Mungkin Bu Nadia dan Pak Irwan, kita bisa mulai diskusinya sekarang. Boleh. Mungkin udah siap ya? Silakan. Untuk mungkin bagi informasi teman-teman yang belum mengetahui istiza nih Pak Bu, karena sebagai seorang dosen gitu ya, mungkin dari Bu Nadia atau Pak Irwan bisa menjelaskan terlebih dahulu terkait isu ini, mungkin dari definisinya terlebih dahulu. Ya. Baik, sepemahaman yang saya ketahui tentang istiza ini ya, begitu. Istiza ini adalah sebuah fenomena yang baru akhir-akhir ini menghangat kembali dikarenakan ada beberapa insiden begitu ya. Tapi istiza ini yang pemahaman saya adalah fenomena menghina, mengolok-olok agama begitu ya. Nah, fenomena ini nampaknya tidak hanya terjadi pada saat ini, tapi juga sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW begitu. Namun meskipun demikian, karena kita meyakini bahwa perintah Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW itu berlaku tak lekang waktu begitu ya, maka sangat akan selalu relevan gitu ya untuk kehidupan kita saat ini, sehingga istiza ini adalah sebuah fenomena yang memprihatinkan begitu ya Pak, bisa dikatakan memprihatinkan karena kalau dilihat secara akhlak gitu ya, akhlak kita kepada Allah dan Rasulnya gitu ya, tentu itu sangat merupakan akhlak yang buruk begitu. Tapi juga apabila itu adalah penghinaan terhadap umat agama lain, maka ini juga suatu hal yang tidak sesuai dengan perintah agama, dan juga termasuk dalam larangan juga, dan bisa berdampak tadi yang disebut oleh Mbak Rista ya, bisa menyebabkan disintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Pak Irwan bagaimana Pak? Iya, jadi secara personal tampaknya biasa, lumrah, rajin kita dengar perilaku-perilaku yang kita sebut sebagai istiza ini, tapi sebenarnya itu dampaknya sangat panjang. Bisa membuat kita menjadi orang-orang yang rugi di akhirat nanti, yang mungkin kita populer disebut dengan muflis misalkan kayak gitu. Jadi kita pulang nanti banyak sekali pahalanya, tapi bangkrut gara-gara akhlak kita yang tidak terpuji. Nah, istiza saya kira itu adalah contoh akhlak yang tidak tepat terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap agama, terhadap apapun yang itu dianggap
dipentingkan, diprioritaskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi mengapa penting kita angkat? Karena memang ini sehari-hari dan harus sensitif, harus peka bahwa ini ternyata dampaknya long lasting, panjang sekali. Bahkan misalkan karena terus terang saya bukan ahlinya, bukan ahli agama, maka saya baca misalkan ini termasuk kategori yang disebut dengan pembatal keislaman. Jadi tanpa disadari ketika kita misalkan cingkrang, pakaian kudu kadal gurun atau macam-macam, meskipun itu mungkin dengan candaan, guyonan dan lain sebagainya, tapi sebenarnya harus kita sadari itu ada konsekuensi yang ya tentu saja Allah maha pengampun, maha menerima tobat ketika kita bersegera sadar bahwa itu keliru, tidak tepat. Termasuk tadi Bu Wana dia mengatakan terhadap agama lain, terhadap hal-hal lain tidak boleh itu ya. Jadi kita harus belajar untuk itu. Oke, mungkin itu. Ya Pak, memang highlightnya tadi karena isu ini sebetulnya bukan yang baru ya, bukan yang pertama kali mungkin saat ini, tapi sudah ada dari zaman dahulu dan sekarang marak lagi gitu ya. Kalau dari isu-isu yang sudah ada nih Pak dan Ibu, bagaimana mungkin pendapatnya gitu Bu, pandangannya saat ini, karena kan juga yang terkadang yang mengutarakan itu sendiri justru dari agama tersebut gitu ya, agama yang Islam dipegangnya sendiri gitu. Dalam kaitannya hal ini mungkin bisa disebut agama Islam gitu. Mungkin boleh pendapatnya Bapak dan Ibu. Jadi kalau pendapat saya pribadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, begitu ya, bahwa menghina, mencemooh gitu ya. Jangankan artinya begini, mencemooh itu tidak usah membawa, artinya kita tidak berbicara tentang agama, mencemooh orang lain itu saja sudah merupakan perbuatan yang buruk begitu ya. Apalagi kita bicara tentang mencemooh agama. Dan hal-hal yang disakralkan, yang dianggap sangat penting dalam agama. Dalam hal ini misalnya Allah, Rasulnya, kitab kita Islam begitu ya, dan beberapa akidah kita, pokok-pokok akidah kita yang lainnya. Sehingga menurut saya memang tadi ya memprihatinkan, karena ini sangat bahaya sebenarnya. Bahaya tidak hanya untuk akidah diri kita sendiri, tapi juga bahaya dalam interaksi kita dalam bermasyarakat, bernegara juga. Gitu. Mungkin boleh ditambahkan Pak Irwan. Mewabahnya mungkin atau betapa banyak orang tanpa sadar melakukan ini bisa jadi karena memang pertama tidak tahu, atau banyak tahu tapi mungkin belum sampai dikatakanlah apa yang disebut sebagai ilmu gitu kan. Kita banyak tahu tapi ternyata itu tidak drive, tidak menggerakkan, tidak menyentuh, tidak mengarahkan perilaku kita berdasarkan apa yang kita tahu. Jadi bisa jadi orang melakukan karena bisa jadi lebih banyak tidak tahunya mengakibatkan dia serampangan dengan entengnya. Misalkan ini saya coba ya, contoh yang ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar mungkin tadi pakaian banjir, Di media sosial la taqrabuz zina dijadikan jangan berzina di hari Rabu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak berkepentingan, dilarang masuk. Itu sepele sehari-hari, seolah-olah tidak ada konsekuensi katakanlah logis, bahkan mungkin konsekuensi spiritual ya. Tapi itu sesungguhnya harus kita kenali bahwa hal-hal yang seperti itu sebisa mungkin, semaksimal mungkin, tentu saja dengan karunia Allah, dengan pertolongan Allah, maka insya Allah kita akan dengan cepat bahwa ya tidak sepantasnya, tidak seharusnya. Nah, saya katakan tadi karena ketidaktahuan. Contoh sederhana misalkan, bisa jadi begini. Mungkin kita mengatakan sesuatu yang tadi ya, menghina, mengolok macam-macam, itu sebenarnya akarnya karena kita tidak sadar diri kita itu sesungguhnya siapa. Bahwa by millisecond, setiap detik itu sesungguhnya kita itu sangat tergantung kepada Allah. Seolah-olah kitalah yang menentukan segalanya, seolah-olah kitalah yang aku sekarang mau tidur, aku mau ini, seolah-olah terjadi dengan sendirinya. Padahal di situ ada kontribusi yang determinan menentukan itu dari Allah. Coba kita bayangkan, satu detik Allah hentikan aliran darah kita, apa yang terjadi? Besi kita jadi patung mati, nggak bisa apa-apa.
Jadi mengatribusikan bahwa kita hebat, kita keren, itu saya kira kurangnya, naifnya, lemahnya, bodohnya saya, misalkan dalam hal din, itu yang bertanggung jawab mengapa kita dengan mudahnya mungkin terjatuh ke apa yang kita diskusikan ini. Mungkin begitu, Pak. Nah, dari yang sudah diceritakan ini kan juga, apalagi tadi kan Bapak juga sempat menyampaikan ada contoh-contoh ya Pak di media sosial gitu, di media sosial yang mana sepertinya itu ungkapan-ungkapan yang wajar gitu ya Pak di masyarakat kita. Nah, kaitannya dengan hal ini mungkin bisa dijelaskan gitu Pak, kalau dari pandangan Bapak dan Ibu sendiri, masyarakat kita ini seperti apa sih kondisinya saat ini gitu, sampai bisa melontarkan kata-kata atau kalimat yang mencemooh tanpa sadar gitu ya Pak, bahwa ini tuh sebetulnya nyangkutnya kemana-mana gitu, ke aspek akidah, bahkan juga bisa ada potensi disintegrasi masyarakat kita gitu. Mungkin boleh pandangannya terhadap masyarakat kita gitu. Lagi-lagi tanpa bermaksud siapa yang salah, saya kira tentu itu berawal juga dari proses pendidikan ya, pendidikan di dalam keluarga, pendidikan yang tuntas, entah itu di sekolah, di madrasah, atau di pendidikan-pendidikan yang sifatnya mungkin informal, yang bertanggung jawab. Saya kira bagaimana caranya, karena tadi misalkan disebutkan itu bisa berdampak terhadap perpecahan di masyarakat, clash dan lain sebagainya, maka ya saya kira dimulai dengan proses perbaikan pendidikan. Jadi mungkin bahasa sederhananya al ilmu bil qaul. Jadi sebelum berkata-kata itu harus paham dulu. Jadi kita tahu persis apa yang kita katakan itu memang ada dasarnya. Nah, ketika seperti itu maka ilmu pengetahuan itu menjadi rem, menjadi early warning system untuk oh, ini merugikan negara, ini merugikan masyarakat, ini membuat orang jadi saling menghina dan lain sebagainya. Padahal kita selalu diingatkan jangan menghina orang, bisa jadi orang yang kamu hina itu lebih baik daripada itu, kan kayak gitu. Jadi lihat betapa agama kita itu sebenarnya memproteksi kita dari mengalami hal-hal yang seharusnya tidak kita alami, tidak harus kita rasakan, tidak harus kita cemaskan itu. Jadi betapa komprehensifnya agama ini, sehingga ya dengan beragama yang terus-menerus di upgrade, diperbaiki, insya Allah mudah-mudahan saya kira persoalan-persoalan seperti ini mudah-mudahan ke depannya, tentu saja dengan bantuan teknologi mestinya itu menjadi kapitalisasi, menjadi percepatan pencegahan itu diharapkan bisa lebih ini lagi lebih masif, karena kan semua orang sekarang punya teknologi. Nah, sekarang tinggal mau dipegang seperti apa ini, mungkin betul, itu. Pak. Oh ya Pak, untuk diskusi ini mungkin dari pandangan Pak Irwan begitu ya. Untuk pandangannya Bu Nadia kita lanjut mungkin diskusinya setelah pariwara berikut ini.